Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Hanifatul Zahrani dengan NPM 2101011015 dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Dwi Daniarti. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas kepada teman-teman apa sih tauhid itu, macam-macamnya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini saya mengingat bahwa mempelajari ilmu tauhid itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Karena jika kita tidak bertauhid, maka kita tidak akan tahu tujuan kita hidup itu untuk apa, dan kita beribadah itu juga untuk apa. Tanpa tauhid juga, seluruh amalan kita itu akan sia-sia, dan kita akan mudah tersesat oleh ajaran baru yang menyesatkan. Maka dari itu, teman-teman bisa menyaksikan video penjelasan dari saya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Baik, jadi di sini yang pertama itu, apa sih tauhid itu? Teman-teman pasti penasaran, tauhid itu apa? Jadi saya akan menjelaskan. Jadi tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengesahkan Allah adalah meyakini bahwa Allah itu yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa atau tunggal, dan menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan tauhid menurut istilah ilmu akidah adalah mengesahkan dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi di sini teman-teman dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan tauhid itu adalah meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah atau ketuhanan, uluhiyah atau ibadah, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta menjauhkannya dari kekurangan maupun cacat, dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kita masuk ke dalam bagian macam-macam tauhid. Nah, di sini macam-macam tauhid itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama itu ada tauhid rububiyah, kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang terakhir ada tauhid asma wa sifat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu agar teman-teman lebih paham. Yang pertama itu ada tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan, mengatur, menguasai seluruh yang ada di jagat raya ini dan tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar, yang artinya katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian contoh penerapan tauhid rububiyah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Salah satunya yang pertama yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Meyakini hanya Allah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta beserta isinya. Mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa hebat, sombong ataupun takabur. Meyakini bahwa segala yang kita miliki ini bukan karena kita bisa, namun karena Allah kuasa memberikan kebisaan pada kita.
Jadi teman-teman, tauhid rububiyah ini bisa kita simpulkan yaitu kita harus meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta isinya. Allah yang memberi rezeki dan Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi jangan sekali-kali kita itu mengingkari hal tersebut, terus malah meyakini hal-hal yang berbau syirik. Kayak misalnya meyakini benda-benda tertentu yang dapat mendatangkan keselamatan, atau meyakini bahwa usaha dan pekerjaan yang mendatangkan rezeki bukan dari Allah. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada sekutu baginya. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah yang dilakukan dalam bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani abudullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Nah, tauhid uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid ibadah karena ubudiyah adalah sifat abd atau hamba yang wajib menyembah kepada Allah secara ikhlas. Jadi tauhid ini tuh adalah inti dari dakwah para rasul karena ia adalah asas dan fondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Tanpa melakukannya, seluruh amal ibadah itu tidak akan diterima. Jadi setiap rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya itu dengan perintah tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang diucapkan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Ankabut ayat 16 yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Kemudian penerapan tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu kita senantiasa melakukan ibadah hanya untuk Allah dan tidak untuk manusia atau hal lainnya. Yang kedua, ikhlas 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mendatangi dukun, dan yang keempat, tidak mempercayai ramalan. Jadi dalam segala macam ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, berkurban, taubat, dan ibadah lainnya, kita harus memfokuskan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah dan ikhlas dalam menjalaninya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat itu? Jadi tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama yang indah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian contoh penerapan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Salah satunya yaitu tidak mencontek saat ujian,
karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Jadi ketika teman-teman ujian kemudian mencontek, pasti Allah akan melihat perbuatan tersebut. Yang kedua itu meminta hanya kepada Allah, karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim yang Maha Dermawan atau pemurah. Jadi kita jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah. Yang terakhir itu ada senang memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah sendiri memiliki sifat Al-Ghafur yang artinya Maha Pemberi Maaf. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan penjelasan dari saya mengenai arti dari tauhid itu apa, macam-macamnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir, insya Allah teman-teman akan paham. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Jika terdapat salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.